Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Paradisa. Tapi di rumahku aku terlindungi, tetap sehat, tetap kuat dan ceria. Aku bisa belajar, meraih cita-cita, membangun Indonesia. Tetap semangat di rumah saja, mari belajar dengan gembira, gembira, gembira di rumah. Anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 5. Mohon maaf ya anak-anak, harusnya ini disampaikan kemarin, tetapi tidak masalah. Kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sebelum menerima materi, sudahkah kalian melakukan ini? Yang pertama, mandi pagi. Biar tubuh segar dan semangat dong. Yang kedua, sarapan. Supaya kita kuat dan tetap semangat dalam menerima materi. Yang ketiga, berpakaian yang rapi supaya tetap disiplin. Yang keempat, berdoa. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membuat kita menjadi paham. Anak-anak, masih hafalkah kalian dengan Asmaul Husna? Walaupun belajar di rumah, jangan lupa sebelum belajar tetap berdoa dan membaca Asmaul Husna ya. Dengan menyebut asma-asma Allah, kita akan lebih mudah dalam menerima materi. Ayo, pause dulu videonya, lalu baca Asmaul Husna ya. Walaupun belajar di rumah, tetap semangat ya. Jangan lupa subscribe. Bu Mei akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, muatan IPS. Setelah membaca teks tentang ASEAN, kamu mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Setelah berdiskusi dengan orang tua, kamu mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari 2 negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Yang ketiga, setelah melakukan uji coba dengan bahan patung, kamu mampu menemukan cara membuat patung dengan tepat. Dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam, atau adonan, kamu mampu mencoba membuat patung dengan lebih terampil. Jadi, pada pembelajaran kali ini, kalian akan menerima 2 materi ya anak-anak. Yang pertama muatan IPS, yang kedua muatan SPDP. Mohon maaf, ini pembelajaran 5 ya maksudnya. Anak-anak, bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sebelumnya, masih ingatkah kalian ini peta apa? Ya benar, peta ASEAN. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau organisasi di Asia Tenggara. ASEAN terdiri dari 10 negara. Masih ingat anak-anak lagu tentang ASEAN? Ayo kita nyanyi bersama-sama.
Ada 10 negara yang masuk ke ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, Indonesia Jakarta, Singapurnya Singapura, Filipina Manila, Thailandnya di Bangkok, Laosnya di Vientiane, Kambojanya Phnom Penh, Vietnam Hanoi, Malaysia Kuala Lumpur, Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, ibu kota Myanmar, adanya di Naypyidaw. Mari kita belajar negara ASEAN. Mari belajar mata uang. Indonesia rupiah, Singapura dolar Singapura, Thailand baht Thailand, Malaysia ringgit Malaysia, Filipinanya peso, Bruneinya dolar Brunei, Kamboja mata uangnya riel, Laosnya Lao Kip, Vietnam mata uang dong, Myanmar mata uang kyat. Itu negara ASEAN. Mari kita belajar negara ASEAN lewat lagu sehingga kita pintar. Ya anak-anak, kalau lagunya terlalu cepat, kalian bisa ulangi 1 kali lagi ya anak-anak. Ayo kita ulangi 1 kali lagi. Ada 10 negara yang masuk ke ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, Indonesia Jakarta, Singapurnya Singapura, Filipina Manila, Thailandnya di Bangkok, Laosnya di Vientiane, Kambojanya Phnom Penh, Vietnam Hanoi, Malaysia Kuala Lumpur, Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, ibu kota Myanmar, adanya di Naypyidaw. Mari kita menghafal negara di ASEAN. Mari belajar mata uang. Indonesia rupiah, Singapura dolar Singapura, Thailand baht Thailand, Malaysia ringgit Malaysia, Filipinanya peso, Bruneinya dolar Brunei, Kamboja mata uangnya riel, Laosnya Lao Kip, Vietnam mata uang dong, Myanmar mata uang kyat. Itu negara ASEAN. Mari kita belajar negara ASEAN lewat lagu sehingga kita pintar. Ya anak-anak, diharapkan melalui lagu kamu akan lebih mudah menghafal dan tentu saja lebih cepat pintar. Sebagian besar kawasan Asia beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan udara yang panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar yang beriklim subtropis. Ingat anak-anak, Myanmar beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait alam loh, yaitu yang pertama, ikan dan hasil laut lainnya. 2. Jalur transportasi air. Dan yang keempat, tambang seperti minyak dan. Mari kita keliling ASEAN. Nah, yang pertama, negara kita tercinta, Indonesia. Kalau lihat gambar ini, kamu pasti langsung tahu. Ya betul, ini gambar Monas atau Monumen Nasional yang terdapat di ibu kota Indonesia, yaitu di Jakarta. Anak-anak, negara kita tercinta ini merupakan negara kepulauan. Dengan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Agama yang dianut di Indonesia meliputi agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Penduduknya adalah suku Jawa, Batak, Dayak,
dan suku Asmat, serta banyak suku lainnya. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Anak-anak, kita harus bangga terhadap Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, suku bangsa, bahasa, agama. Tapi kita tetap satu jua. Seperti semboyan Indonesia, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Siapa yang hafal lagu kebangsaan Indonesia? Judulnya apa ya? Ya betul, Indonesia Raya. Anak-anak, ketika kita menyanyikan Indonesia Raya, secara otomatis rasa nasionalisme kita semakin tinggi, semakin meningkat, dan semakin memuncak. Kita lanjut jalan-jalan lagi ya anak-anak. Kita akan jalan-jalan ke Malaysia. Di sana ada Menara Petronas. Penduduk Malaysia, suku bangsa Melayu, Cina, Arab, dan India. Agama yang dianut adalah agama Islam, Buddha, Konghucu, dan Kristen. Bahasanya bahasa Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Sebagian besar penduduk Malaysia bekerja di bidang pertanian. Wow, sama ya dengan Indonesia? Pertambangan dan industri. Lanjut ya anak-anak. Ya betul, kita akan jalan-jalan ke Singapura. Di sana ada patung kepala singa dengan badan ikan. Namanya patung Merlion. Patung Merlion sudah terkenal di seluruh dunia. Kalau kita ke Singapura, jangan lupa ya berfoto selfie di depan patung Merlion ini. Siapa tahu besok, lusa, atau kapan-kapan kita bisa berjalan-jalan ke sana ya anak-anak. Penduduk di Singapura terdiri dari suku bangsa Melayu, Cina, dan Arab. Agama yang dianut agama Islam, Buddha, dan Taoisme. Bahasanya bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil, dan bahasa Inggris. Sebagian besar penduduk Singapura bekerja di bidang jasa, perbankan, dan pariwisata. Karena Singapura ini termasuk negara industri loh. Di sana sudah jarang ada tanah pertanian. Walaupun memiliki wilayah terkecil dan tidak memiliki banyak SDA atau sumber daya alam, Singapura merupakan negara paling maju di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, Singapura terkenal sebagai negara terbersih di dunia loh anak-anak. Letak negaranya sangat strategis sehingga Singapura menjadi salah satu pelabuhan transit internasional paling sibuk di dunia. Wow, jadi ingin ke sana ya? Lanjut anak-anak, kita akan ke Filipina. Di sana ada Trump Tower. Ini ya anak-anak gambarnya. Filipina merupakan negara kepulauan. Penduduknya terdiri dari suku Melayu, Mestizo, Negrito, dan Moro. Bahasanya Tagalog dan bahasa Inggris. Sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Merupakan koloni kerajaan Spanyol selama 265 tahun. Di Filipina terdapat pusat penelitian padi internasional. Filipina mempunyai gereja Katolik Roma yang kuat. Lanjut ke negara Brunei Darussalam. Di Brunei ada masjid yang sangat indah, namanya Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Jumlah penduduknya paling sedikit di Asia Tenggara, yaitu terdiri dari etnis Melayu, Cina, dan India. Brunei merupakan negara Islam. Brunei merupakan negara penghasil minyak bumi dan gas alam yang terkenal dengan negara petrodolar. Brunei merupakan negara dengan tingkat pendapatan paling tinggi, sehingga negara ini menghapuskan pajak, juga menjamin kesehatan, pendidikan, dan perumahan dengan baik. Masya Allah. Siapa yang ingin ke Brunei? Mudah-mudahan
kita diberi kesempatan untuk berkunjung ke Brunei ya anak-anak. Lanjut ya, kita ke Thailand. Di sana ada Grand Palace. Penduduk asli dari bangsa Thailand ini adalah bangsa Thai, yang lainnya adalah Melayu dan Cina. 95% penduduknya menganut agama Buddha. Thailand merupakan negara pengekspor beras terbesar di dunia. Sebagian besar penduduk Thailand bekerja di bidang pertanian, pertambangan, dan pariwisata. Lanjut, kita ke Vietnam. Di sana ada pantai yang sangat indah yaitu Halong Bay. Vietnam, penduduk aslinya adalah suku Champadan, Montagnard, dan lainnya yaitu Muong, Thai, Nun, Khmer, dan Cina. Sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Di Vietnam pernah terjadi perang yang melibatkan Amerika Serikat, sehingga membagi Vietnam menjadi dua bagian, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Lanjut, kita akan berjalan-jalan ke Myanmar. Di sana ada pagoda emas yang sangat berkilau. Namanya Pagoda Emas Wedagon. Penduduk asli dari Myanmar adalah keturunan Tibet, Birma, yang lain yaitu suku San, Karen, Rakhine, Mon, dan Kachin. Sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Myanmar merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang menyebarkan agama Buddha. Lebih dari 90% penduduknya menganut agama Buddha. Salah satu ikon Myanmar, seorang aktivis pro-demokrasi yang mendapat Nobel Perdamaian karena menentang kekuasaan rezim militer bernama Aung San Suu Kyi. Lanjut ke Laos ya. Di sana ada Pathat Luang. Nih, indah bukan? Laos merupakan negara yang multi etnis. Suku bangsanya terdiri dari Lao, Thai, Khmer, dan Cina. Sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian, terutama masyarakat yang tinggal di dekat Sungai Mekong. Dijuluki The Landlocked Country. Ya anak-anak, lanjut. Yang terakhir adalah Kamboja. Di sana ada Angkor Wat. Sebagian besar penduduk Kamboja merupakan suku bangsa Khmer. Sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian, terutama masyarakat yang tinggal di dekat Sungai Mekong. Anak-anak, setelah kamu mendengarkan materi tadi, coba ulangi lagi dari awal, lalu screenshot satu persatu dan tulis materinya di bukumu. Bisa juga dibuat seperti bentuk tabel ya anak-anak. Setelah menulis materi, coba kamu membuat perbandingan menggunakan diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Diagram Venn ini diagram yang berbentuk lingkaran. Dan di tengahnya saling berhimpitan seperti ini ya, menyambung ya anak-anak. Tujuannya apa di sini? Untuk menulis persamaannya. Jadi ada dua negara, misalnya negara Indonesia, negara Malaysia. Indonesia dan Malaysia persamaannya apa? Sama-sama penduduknya mata pencahariannya sebagai petani, berarti penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Misalnya seperti itu ya. Perbedaannya apa? Misalnya Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, Malaysia menggunakan bahasa Melayu, dan lain sebagainya. Seperti itu ya anak-anak. Coba kamu tulis dan buat diagram Venn di bukumu ya. Untuk negaranya terserah kamu mau memilih negara apa untuk dibandingkan. Sekarang kita beralih ke muatan pelajaran SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Anak-anak, ayo kita berkreasi.
Hutan tropis di sebagian wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Siapa di antara kalian yang sudah pernah melihat patung dari kayu? Anak-anak, ternyata bukan hanya indah, harganya juga mahal loh. Jadi, para pengrajin kayu itu sangat merasakan manfaatnya ya anak-anak. Barangkali di antara kalian nanti ada yang punya cita-cita jadi pengrajin kayu atau mungkin jadi pengusaha mebel. Nah anak-anak, mulai atur cita-cita kalian dari sekarang ya. Gantungkan cita-cita kalian setinggi langit dan kita harus berusaha untuk menggapainya. Anak-anak, patung Nusantara banyak diminati oleh masyarakat dunia loh. Pada pembelajaran kemarin, kamu sudah berdiskusi dengan orang tua dan membuat patung sederhana. Sekarang, ambillah bahan patungmu. Kali ini, kamu akan membuat patung sederhana dengan model yang lain. Diskusikan patung yang telah kamu buat dengan orang tuamu ya. Anak-anak, ternyata tumbuhan memberikan manfaat bukan hanya sebagai bahan makanan ya, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kerajinan atau kesenian. Makanya, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam dengan segala isinya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Coba lihat di layar. Di sini ada salah satu contoh hasil prakarya dari tanah liat. Ini adalah rumah-rumahan ya. Wow, bentuknya seperti jamur. Indah banget ya. Yang selanjutnya ini ada kura-kura. Siapa yang suka kura-kura? Walaupun dia itu lambat dalam berjalan, tapi tidak sedikit orang yang menyukainya loh. Kura-kura juga bertubuh indah ya anak-anak. Cangkangnya keras. Nih, setelah kering bisa dicat. Ini juga ada gambar rumah-rumahan dari tanah liat. Ada gambar patung ikan. Dan ada gambar patung-patung yang lain. Bahkan yang ada di dalam otak kalian pasti lebih indah. Coba sekarang wujudkan imajinasi kalian dengan bahan patung seperti tanah liat atau plastisin atau lilin malam ya. Buatlah satu patung sederhana dengan model yang lain selain patung yang telah kemarin kalian buat. Setelah itu, tunjukkan hasilnya pada Bu Guru melalui foto dan dikirim ke WhatsApp ya. Nomor WhatsApp Bu Guru adalah 082 138 496 138. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.